kecil yang terjadi beberapa bulan yang lalu pada waktu saya dikasih Tuhan kesempatan jalan-jalan ke Australia. Ada satu pengalaman yang luar biasa yang mencelikkan saya tentang salah satu pengajaran firman Tuhan. Ceritanya sebetulnya sederhana Bapak Ibu, sebuah pengalaman sehari-hari aja. Saya beberapa bulan yang lalu jalan-jalan ke Australia bersama dengan anak rohani saya yang masih muda, umur 27 tahun, sepasang anak rohani. Saya bersama dengan keluarga, jadi kami berenang. Kalau pergi jalan-jalan, entah itu ke luar kota ataupun ke negara lain, kalau pergi sama orang tua dengan anak muda itu ada plus minusnya sendiri-sendiri. Dulu saya waktu jalan-jalan ke Singapura sama ibu-ibu sosialita. Ngerti ibu-ibu sosialita? Jadi orang-orang borju, saudara. Kalau pergi sama orang-orang ibu sosialita itu ada enaknya. Dikit-dikit naik taksi, dikit-dikit naik taksi. Kenapa? Karena mereka jalan kemana-mana pakai sepatu high heel. Makanya waktu naik taksi, cuma nyebrang Orchard Road, itu sopirnya bilang begini, kalian dari mana? Dari Indonesia. Lalu sopirnya bilang gini, wow, you are Indonesian, have golden legs. Kalian orang-orang Indonesia benar-benar punya kaki emas, diamond, buat jalan, saudara ya, larak. Nah, itu kalau pergi sama ibu-ibu sosialita. Kalau pergi piknik, misalnya ke Jogja, ke Bali, kalau sama mama-mama, itu ada enaknya. Enaknya kenapa? Pasti ransumnya komplit. Coba cek. Anda kalau ajak mama-mama, komplit. Dari nasi bungkus sampai snack, sampai permen. Itu tasnya tas Doraemon, saudara. Komplit luar biasa, benar? Tapi kalau pergi sama anak muda, apalagi tanpa orang tuanya, garing, saudara. Kalau kita yang lebih tua, kita yang repot, saudara, yang harus ngomong. Nah, saya waktu pergi ke Australia sama anak rohani yang masih muda 27 tahun, ada kelemahannya yang lain. Satu sisi, gara-gara membawa mereka itu ada plusnya. Plusnya itu begini, mereka rupanya pintar sekali membuka-buka internet dan sebagainya. Dan karena kecerdasannya di dalam memainkan gadget dan menguasai teknologi, kami bisa pergi tur ke berbagai rute sangat murah dan mirip. Bener, kalau kita ikut tur biasa, misalnya dari satu A ke tempat B, itu kalau ikut travel bisa $100 per orang. Tapi karena dia menguasai gadget, dia bisa baca GPS dan sebagainya, dia ngerti harus begini. Akhirnya pergi ke rute itu cuma habis $14 sudah PP. Nah, selisihnya nggak tanggung-tanggung, dari $100 menjadi $14. Itu plusnya. Minusnya, jalan terus. Itu minusnya, saudara. Titik-titik jalan. Titik-titik jalan. Hari gitu, nyo udah naik taksi, larang C, jalan naik, jalan. Aduh, Bapak Ibu, belum pernah terjadi dalam hidup saya selama jalan-jalan. Baru kemarin waktu di Australia rasanya kaki mau cukres, saudara. Waduh, dari bangun tidur berangkat jam 8, jam 9 pagi, jalan melulu. Langsung sampai malam jam 10. Aduh, Bapak Ibu langsung sampai mau nangis, pijet di kaki, aduh. Itu kelemahannya. Nah, di cerita jalan ini ada sebuah pengalaman. Satu kali saya nggak bisa meloin ritmenya dia, saudara. Karena saya bawa anak. Saya tidak mau bilang karena saya sudah berumur, tidak, saya masih muda. Saya bawa anak, nah itu beda, ya kan? Kalau dia mah bujangan, jadi tidak apa-apa. Terus saya bilang begini sama dia, Nyok, Cece tidak kuat, kamu jalan terus. Aku tak pulang, sama anak-anak wis tidak kuat. Jadi saya pulang, lo Cece pulang mau ya apa? Tahu jalan nih, naik taksi aja Nyok, biar tak ribet. Terus dia bilang begini, C, eman lo naik taksi? Cece tahu nggak bisa $100 lo ke sana? Hah? Masa Nyok? Kan langsung kalkulatornya jalan.
dikurskan. Makanya kalau pergi ke negara lain itu tidak boleh dikurskan, alamat nggak pernah belanja, saudara. $100 kalau dikurs no kan hampir 1 juta. Langsung kita mikir, hah, naik taksi aja 1 juta, eman. Lalu dia bilang, jangan naik taksi C. Terus ya apa? Naik train aja gampang. Oke, kamu ajarin Cece ya, dicatatkan rutenya. Oke, naik train sampai di satu tempat. Akhirnya kita makan karena lapar, saudara. Ternyata jauh perjalanannya. Akhirnya kita berhenti setelah train belum sampai ke apartemen. Kita putuskan kita cari makan dulu karena sudah jam 9:30 malam. Nah, nanti kalau ke apartemen nggak ada makanan. Akhirnya kita tanya orang-orang, di situ ternyata tidak ada restoran. Terus banyak yang udah tutup. Terus saya tanya sama orang-orang, di mana tempat makan terdekat? Dia bilang, ibu jalan ke sana. How far? Berapa jauh? Dia bilang sekitar 500 meter. Buat orang yang baru bangun 500 meter oke lah. Tapi kalau buat orang yang sudah jalan dari jam 9 pagi, 500 meter rasanya 5 mil, saudara. Akhirnya terpaksa daripada nggak makan, akhirnya kita jalan 500 meter sampai ke tempat makan. Setelah makan, selesai, tanya orang lagi, Pak, ada stasiun terdekat enggak? Karena kalau saya kembali ke stasiun yang sana 500 meter. Saya bilang gitu. Oh, ada. Stasiun terdekat di sini. Nah, waktu itu saya makan di mall. Ibu keluar dari mall lewat pintu belakang. Dia bilang begitu. Nah, setelah ibu keluar, nah itu seberang, itu sudah stasiun. Ibu tinggal nyebrang. Sudah di seberang, di depannya pintu belakang mall itu stasiun kereta api. Oke, dekat. Nah, saya pergi ke pintu belakang, saya buka, tampaklah di seberang stasiun, benar, dan dekat, cuma nyebrang gitu. Paling dari sini ya mungkin sekitar 200-300 meter lah. Yang sini tanah kosong, ada bekas batu-batu, kayaknya bekas konstruksi. Jadi itu sepi sekali, saudara. Persoalannya, saya melihat stasiun itu di depan, tapi saya melihat pagar cantik. Langsung saya mikir gini, mateng kon, lewat mana ini? Saya kelihatan ketok stasiunnya dan keretanya jalan, tapi yang saya lihat itu pagar, nggak ada pintunya. Terus, wah, orang ini kok ngasih tahu memang di depan, tapi masuknya lewat mana? Saya lihat sepanjang mata memandang pagar itu jauh sekali. Nggak tahu, saya pikir mungkin muter ngambil depan gitu loh. Tapi ini nggak mandek-mandek ya Bapak Ibu. Waduh, ya apa ya? Selama sekian menit saya bersama suami dan anak-anak berdiri tontok-tontokan, terus ngeliatin ke depan. Di mana pintunya? Terus saya lihat ada orang jalan. Orang itu jalan dari mana itu masuknya? Nggak ketemu. Terus akhirnya suami saya ngomong gini, wis non, kita menek aiman, kita lompat. Terus saya bilang gini, kok ada CCTV ya apa? Ini negaranya orang. Iya lah Indonesia. Saudara merendidik gak apa-apa. Iya kan? Nah tapi di Australia disiplin apa nih? Kalau nggak ketangkap terus kena dendanya lebih mahal daripada naik taksi. Apa nggak jalan sungguhan saudara? Terus aduh kok aku nggak wani, lagian aku gak bisa menek. Lu biasa menek-menek dari kecil. Nah aku nggak terlatih. Nah terus siapa? Apa ya? Nyari taksi gak ada. Wis tak pikir daripada putus asa naik taksi aja. Tapi ternyata tuh sepi. Tanah kosong semua. Orang satu dia like ketok. Cuma ketok stasiun kereta terus ada orang lewat satu itu. Habis itu udah kelihatan orang yang lain. Aduh ya apa ya? Akhirnya saya sama suami memutuskan,
Terus kita jalan ya ke sana sambil dilihat, apa tahu di sana ada pintu. Akhirnya kita jalan dan jalan, terus jalan sambil ngeliat pagar, terus jalan, tidak ketemu pintu. Dan tanpa terasa kita berjalan begitu jauh, ternyata kita sudah berjalan 500 meter. Tahu gitulah balik stasiun sing lama. Ya gimana? Akhirnya ketemu satu orang bule keluar. Saya tanya, Pak, saya mau masuk ke stasiun. Tolong kasih tahu pintu masuknya di mana. Loh, kamu jalan dari mana? Saya dari pintu belakang mall. Loh, balik sana. Loh kenapa? Pintu stasiun persis di seberangnya, pintu belakang mall. Di mananya? Ya di depannya. Pagar. Ya di pagar. Nggak ada. Bapaknya bilang, ada. Pak, barangkali ditutup. Karena saya nggak melihat ada pagar apa ada pintu sama sekali. Ya nggak mungkin ditutup, kok saya barusan tadi dari sini. Loh, nggak ada Pak. Ada. Balik. Saya bingung. Orang ini dibilangin ngotot. Tapi yang punya negara ya. Harusnya lebih percaya yang punya negara daripada saya pendatang. Ya akhirnya apa? Saya tanya, kalau misalnya saya muter ngambil pintu depannya bisa enggak? Maksudnya gimana? Ini kalau tak ikutin jalan ini ketemu enggak pintu depannya? Dia jawabnya gini, oh, that is very far. Anda ngerti kan ekspresi seperti itu? You better go back. Go back. Akhirnya balik berempat. Halo Tuhan, kepengen ngirit kok malah sorong. Akhirnya ya pada ngirit tapi sorong Bapak Ibu. Balik 500 meter. Anda tidak sadar aku udah mepet 1000 meter. Masuk di depan pintu mall lagi. Lola, tendang. Di mana? Sampai mau nangis kayak tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Wis malam di negeri ini orang tidak punya teman, punya duit, tidak ada taksi. Akhirnya suami saya bilang, wis kita nyebrang aja. Wong dia ngotot non, ada jalan di situ, wis nyebrang aja. Terus tidak ada ya apa aku, menek. Tak ada jalan lain, non, tak ada jalan lain. Nanti lu tak ewangi menek. Nanti aku sih si menek, mari itu anak-anak terakhir dulu. Aduh, gue lagi nyantol Pak. Saya sambayang yang jelek-jelek segala. Akhirnya ya tidak ada jalan lain, malam itu sudah jam 10 lebih kami jalan nyebrang. Pada waktu kami menyeberang, ternyata kaget. Itu pagar besi dari sana nyambung gini seret. Ternyata pedot berhenti. Ada pagar besi lagi di sini, ke sini. Nah, di antara pagar besi yang depan sama belakang ini ada jalan. Tapi karena di depan rodok peteng, gak ketok Anda bayangkan konyolnya sekali malam hari itu. Saya jalan-jalan mira-miri 1000 meter Bapak Ibu. Saudara, Tuhan mengajarkan saya satu pelajaran penting. Dalam hidup kita, di tengah segala masalah, seringkali karena begitu lelahnya, karena begitu gelapnya, kita itu tidak bisa melihat jalan. Yang kita lihat adalah jalan buntu. Yang kita lihat adalah tertutup. Betul Bapak Ibu? Tapi seandainya malam hari itu ada seorang bule yang ngasih tahu suruh kembali, dan seandainya saya tidak percaya sama dia, saya lebih percaya apa yang saya lihat, dan saya tidak mau nuruti dia, saya tidak tahu nasib kami malam hari itu bagaimana. Saya bersyukur paling tidak salah satu dari kita
wis nurut ae non sama yang punya negara. Dia kan lebih tahu. Jadi kita balik. Seandainya kita tidak balik, saya percaya malam itu akan jadi malam yang sangat panjang. Saudara nangkap? Nah, sekarang saya ajak lihat ke kisah Hagar. Hari itu Hagar diusir bersama Ismail, betul ya? Dan Alkitab mencatat Hagar mempunyai air sekirbat, 1 botol. Dalam perjalanan karena begitu panas dan terik, air itu akhirnya habis. Dan kemudian Hagar terpaksa menaruh anaknya di semak-semak karena dia tahu bahwa nasibnya akan mati karena tidak ada air. Nah, dia taruh itu Ismail di bawah semak-semak, dia menangis. Dan saudara, dia terus meratap di situ dan dia tidak tahan kalau melihat anaknya mati pelan-pelan karena kehausan. Tapi yang saya kaget, coba Bapak Ibu lihat di Kejadian pasal 21 ayat 19. Anda lihat baik-baik. Kejadian pasal 21 ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Pertanyaan saya begini, apakah Tuhan tiba-tiba menciptakan sumur di dekat Hagar? Tidak. Sumur itu sudah ada dari tadi, betul? Sumur itu sudah ada bahkan sejak sebelum Hagar tiba di tempat itu. Tapi Hagar tidak bisa melihat sumur. Kenapa? Karena matanya ngeliatin terus ke anaknya. Dia fokus ke anaknya, dia meratap dan dia bilang, aku tidak tahan, ya anakku mati. Terus dia melihat anaknya nangis dan dia menderita. Dia meratap, dia terus menangis. Semua kesusahannya membuat dia tidak bisa melihat bahwa ternyata ada sumur di dekat situ. Nah, Tuhan ngajarkan saya, hidup kita ini seperti Hagar. Karena kita itu terlalu fokus pada masalah, sampai kita itu tidak melihat bahwa Tuhan membuat keajaiban sudah disediakan di depan mata. Hari ini, apapun doa dan pergumulan saudara, jangan fokus kepada masalah. Percayalah, ada keajaiban dan jalan yang pasti Tuhan sudah sediakan. Mungkin hari ini kita tidak bisa lihat karena kita matanya tertuju pada persoalan yang kita hadapi. Seandainya saya tidak nurutin orang bule tadi, orang bule itu lah lebih ngerti toh. Dia sih punya negara, bener enggak? Seandainya saya tidak nurutin dia, tapi saya lebih percaya apa yang mata saya lihat, malam itu saya akan cilaka. Sama dengan hidup kita. Kita ini dalam menghadapi masalah, harusnya kita itu punya pilihan. Ada 2 pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama, Bapak Ibu mau nuruti, denger no, apa kata yang punya negara, yang punya hidup, yaitu Tuhan. Atau Bapak Ibu lebih mempercayai apa yang matamu lihat. Nangkep ya? Saya kasih contoh supaya saudara mengerti. Firman Tuhan bilang begini, not by sight, but by faith. Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, harusnya saudara dan saya dalam menghadapi pergumulan, kita tidak boleh pakai mata jasmani ini. Harusnya kita lebih mempercayai apa yang Tuhan bilang di Alkitab. Contoh, pada waktu saudara mengalami pergumulan, saudara sering nggak merasa Tuhan tuh kayaknya kok nggak peduli ya, kok kayaknya Tuhan menjauh, kok kayaknya Tuhan nggak ada, kok kayaknya Tuhan mungkin lagi shopping, kok kayaknya Tuhan lagi tidak dengar teriakan dan doa saya. Benar nggak? Anda ketika bergumul kadang-kadang merasa Tuhan seperti meninggalkan saudara. Harusnya kita bukan mengikuti apa yang dirasakan di hati kita, tapi kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Walaupun hari ini saudara tidak melihat Tuhan sepertinya memberikan pertolongan, saudara
buruk, atau saudara mempunyai pilihan kedua, yaitu mempercayai apa yang punya kehidupan katakan, apa yang Yesus katakan tentang keuangan. Kalau anakku meminta roti, aku tidak akan kasih batu. Kalau anakku meminta ikan, tidak mungkin tak kasih ular. Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat anak orang benar meminta. Sebab penting sekali. Anda nurutin apa yang matamu lihat, Anda tidak akan pernah melihat mujizat. Seandainya Hagar terus fokus pada kondisi keadaannya dan anaknya, dia tidak akan pernah melihat sumur. Anda nangkep? Seandainya saudara terus berfokus pada masalah, Anda tidak akan pernah melihat, padahal sumurnya itu sudah ada. Hari ini apapun doamu, sumurmu sudah ada. Tidak percaya? Saya bulan-bulan ini ngalamin miracle yang luar biasa, saudara. Salah satu mujizat yang saya alamin sederhana sekali, soal keuangan. Saudara, saya tidak pernah mau minta sama orang kalau saya membutuhkan uang. Saya bukan orang kaya. Beberapa waktu ini saya bergumul soal rumah, karena rumah saya hancur, terkena rayap. Dan saudara, saya tanya sama temen yang kontraktor, untuk renov itu paling minimal, paling murah, itu 200 juta. Paling murah. Saya tidak punya uang, jujur tidak ada uang. Saudara, selama setahun ini, saya selalu mengeluh sama Tuhan, meratap, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Kelihatan rumahku kayak kombong PT. Makanya saya melarang orang itu ke rumah saya, karena saya takut ada penglihatan yang gak enak. Benar, saya sungkan orang kalau masuk rumah, benar, karena banyak penglihatan segitiga yang tidak enak, saudara. Ntar isu, saudara, ya. Dan setiap kali berdoa, saya seringkali lebih ke meratap, sambat, ya, lebih ke mengeluh dan lebih ke mengasihani diri. Satu kali pulang pelayanan, saya dengar jemaat kesaksian sama saya. Burut, terima kasih. Burut beberapa minggu lalu mendoakan saya dan terjadi mujizat beneran. Pulang saya ngomong gini, Tuhan, aku doa orang kok terjadi, aku doa dewek kok tidak jadi-jadi. Tuhan, kenapa Kau tidak menjawab doa saya? Aku ini lagi butuh. Aduh ya apa ya, punya duit akeh tuh enak ya. Ini mau renov rumah kok cek angeli. Saya akhirnya lebih banyak meratap, menangkep ya, membesarkan besarnya masalah. Kok susah sekali ya mau renov rumah, kok enak banget orang punya rumah gede-gede ya, bagus-bagus, saya sendiri mau renov rumah kok susah banget. Itu sepele saudara, tapi kita tidak sadar, kita membesar-besarkan, kita memfokuskan pada persoalan dan masalah kita. Sampai satu hari Tuhan menyadarkan saya, Tuhan menyadarkan begini, nah Hagar itu tidak pernah lihat ada sumur. Padahal sumur itu bukan baru tak pikir, sumur itu sudah ada sejak awal. Aku tahu bahwa Hagar akan satu hari tiba di situ dan aku sudah siapkan pertolongan. Percayakah Bapak Ibu, hari ini Tuhan sudah siapkan sumur sebetulnya. Cuma kita nggak bisa lihat. Waktu saya mulai mengerti itu, saya berubah dalam berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyediakan biaya renovasi. Uang dimanapun tempatmu, datanglah. Ya, itu doanya orang putus asa mungkin kali ya Bapak Ibu ya. Uang dimanapun engkau, datanglah. Buat mataku melihat ya Tuhan, Engkau telah menyediakan uang. Saudara, ini doa orang. Ya, doa orang putus asa, antara putus asa dan iman tidak tahu kecampur deh saudara. Itu hari Jumat saya berdoa Bapak Ibu, hari Jumat. Hari Minggu, saya pulang dari sebuah pelayanan, jam 12 dijemput sepasang suami istri umur 27 tahun. Yang suaminya ini orang Bogor, yang istrinya ini orang Surabaya. Istrinya ini papanya punya sebuah klinik perawatan kecantikan. Nah, beberapa bulan sebelum itu mereka berdua menikah, saya yang memberkati. Nah, kemudian saudara, yang si istri ini
menjemput saya, suami istri ini menjemput saya mau dibawa ke klinik perawatan kecantikan. Ceritanya, karena papa dari wanita ini yang punya klinik, itu waktu pertama kali bulan Mei ketemu saya, dia rupanya nggak tahan lihat muka saya. Karena muka saya ini kering kulitnya, ya biasa toh orang nggak bergerak di klinik kecantikan ya pasti yang diperhatiin mukanya orang kan. Nah waktu dia melihat muka saya dia nggak tahan, rasanya mau dioperasi atau dipermak atau gimana. Terus dia tuh bilang begini, Bu Ruth, kasih saya waktu, saya pingin makeover wajah Bu Ruth. Wajah Bu Ruth ini parah loh. Maksudnya parah apa kok? Kering, keriput, flek, dan kusam. Tidak ada kehidupan. Memang Bu Ruth ini orangnya sederhana, tapi bu nemen-nemen. Bu Ruth ini public figure. Nah kalau khotbah di depan umum, mukanya kusam, kan gak jadi berkah. Kalau mukanya penuh cahaya seperti Musa kan keren. Kasih saya waktu, Bu Ruth tak rawat, datang mau ke klinik, nggak usah bayar, gratis sampai mukamu bagus. Saya bilang, makasih kok, tapi saya nggak telaten. Wis nggak apa-apa lah kok, wis payu kok. Omongannya dia tidak menyentuh saya sama sekali, tidak mampu menarik saya. Tapi ketika dia mulai ngomong yang kedua, itu baru saya kenal. Dia bilang begini, Bu Ruth denger no ya, kamu lek gak nurut sama saranku, gak mau tak rawat, lihat tem, gak percaya lihat tem, lek gak percaya coba, 5 tahun lagi lek kamu gak mau tak rawat, 5 tahun lagi kamu jalan ambil suamimu, orang akan mikir kamu mamai. Saudara, omongannya dia menyakitkan hati saya. Buat seorang wanita kata-kata itu sangat menyinggung loh Bapak Ibu. Serius. Lalu saya teringatlah beberapa kejadian sebelumnya. Beberapa kali saya jalan sama suami saya, orang-orang rata-rata banyak yang ngomong gini, loh Bu, itu suami nih. Iya, ini sing api omongannya, tapi kan bikin orang mikir, suaminya kayak sinyo-sinyo ya. Cuma ngomong gitu toh, tapi kan orang dia tidak bodoh. Saya mikir, berarti suamiku sinyo-sinyo, aku sombong. Aku bodoh toh, kok tante-tante. Tapi dia kan tidak teruskan, dia cuma ngomong, ya ampun, tidak nyongko Bu, suaminya kayak sinyo ya. Gitu, itu pertama. Nanti ada orang lain lagi, ADE ya. Nah ini lebih terlalu terus terang. Itu aja waktu dia ngomong ADE ya Bu, saya sudah tersinggung. Aduh, kok dibilang JJ ini aku. Tapi lebih sakit hati lagi ketika seorang tante, saya perjalanan ke Israel, tante ini ikut rombongan saya, suami saya ikut. Anaknya ya Bu, mangkel aku Bapak Ibu, aku juga tinggal lah itu. Saya tuh sampai ngomong sama suamiku gini, kok aku setua itu tak? Sampai dipikir mama lu. Suami saya tuh buai, dia menghibur saya. Enggak non, itu tante nih sing rodok ragu. Kamu nih gak tua kok, tante nih yang kurang jelas. Lihat kamu perkataan gitu loh, rasanya itu nambah, minusnya, itu didadak loh. Jadi suamiku tuh menghibur. Tapi aslinya ya aku ngerti lah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu aku naik Uber, terus naik Uber suamiku nganter ketemu di meeting point mana, terus suamiku nganter ke mobil Ubernya. Terus waktu perjalanan supir Uber bilang gini, anaknya udah besar ya Bu. Anda tahu jumengkel saya. Rasanya aku tidak tak bayar ya. Greget no tau gak? Nah, berhubung kata-kata engkau itu tadi seperti itu, aku langsung teringat flashback. Kayaknya omongannya dia benar. Karena sudah kejadian, beberapa orang menyebut aku taji, mamai. Suamiku kebetulan jenis kulitnya rada awet Bapak Ibu. Iya memang tiap orang tuh kulitnya lain-lain. Kulitku ini rada cepet kering, jadi cepet ketok tua. Terus
Dia bilang, kasih ono waktu, ayolah, timbangannya kue nanti dibilang mama. Ya wis kok, ya wis nanti dijemput anakku ya. Lu saya kapan? Akhirnya hari Minggu itu pulang pelayanan, saya dijemput langsung di gereja, dibawalah ke klinik. Aslinya berat aku Bapak Ibu, karena saya ini tidak telaten. Saudara yang pernah di klinik kecantikan, Anda tahu kan? Kalau orang di pedes komedo nih, suara kabeh, bener enggak? Sampai saya itu heran, ada orang cerita enak Bu, dipencet itu biar tidur. Bisa tidur, nangis sih ya kayak seluruh. Heran aku ada orang bisa ketiduran sambil dipencet komedonya. Aduh, sakitnya luar biasa. Jadi saya nunggu di kantor, sementara ruangan disiapkan sama suster. Saya nunggu di kantor, dia rodok sumpek. Duh, ini masuk tempat pembantaian. Saya tidak telaten. Nah, sementara di ruangan kantor saya ditemenin suami dari anak yang saya berkatin ini. Jadi suaminya, yang noninya pergi, tidak tahu mungkin bantu papanya atau gimana. Saya ditemenin ngobrol. Tiba-tiba si suami yang masih muda banget ini, tiba-tiba ngomong begini, Cece, aku kok barusan mendengar suara Tuhan ya di hatiku. Loh, kamu bisa mendengar suara Tuhan tadi? Dan Isa, justru itu baru kali ini aku merasa betul ada kalimat jelas sekali dan aku tahu itu suara Tuhan pasti. Oh ya? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong kamu harus kasih Cerut uang. Oh ya? Masa Tuhan ngomong gitunya? Iya Cek. Buat catatan, dia tuh pernah cerita sama saya kalau dia itu pelit. Dia sendiri yang cerita. Buat dia, duit itu carinya susah. Makanya dia itu pelit sekali. Kalau dia beli barang di toko A harga 120, kemudian dia tahu di toko B harganya 100, selisih 20.000, dia bisa 1 minggu jengkel sama toko A. Kurang ajar, aku ketipu 20.000. Itu dia, saudara. Dia sendiri yang cerita seperti itu. Nah makanya ketika dia ngomong begitu saya tidak terlalu tanggepin. Terus kemudian dia ngomong, C, aku tahu ini suara Tuhan, tapi aku tidak bisa kasih duitnya hari ini. Besok Senin aku transfer karena jumlahnya besar. Kamu uji ya Nyo, jangan-jangan itu kamu denger-dengeran. Ya C, aku percaya kok ini suara Tuhan. Selesai. Saya tidak tanya jumlahnya berapa. Lalu istrinya masuk. Dia kemudian bilang, Non, barusan Tuhan bicara, aku disuruh kasih sama Cerut sekian ratus juta. Pertama kali nominal itu keluar, saya shock. Lebih shock lagi, ternyata dia belum meminta persetujuan istrinya. Bagaimana kalau istrinya bilang, aku tidak setuju? Bukankah itu PHP? Memberi harapan palsu. Beneran, si istrinya jawab begini, aku tidak setuju kok. Loh kenapa kamu tidak setuju? Ya toh, beneran kan? Nah itu rundingan di depan saya, kan mesti jangan di depan saya, karena tidak enak. Akhirnya saya di sini campur aduk perasaan. Terus dia bilang, aku tidak setuju kamu kasih Cerut jumlah sekian. Oh, kamu setuju aku kasih Cerut? Setuju, jumlahnya yang tidak cocok. Kamu dapetnya berapa? Double. Lebih shock lagi saya. Langsung seketika itu juga saya cuma melek, merah. Nggak lama kemudian si suster datang, Ibu, ruangan sudah siap. Langsung saya dengan enteng, mari. Tadinya berat mau dipencet komedo, sekarang nggak apa-apa Pak, rela Pak. Enteng gampang Pak. Saudara, dan Senin ditransfer Bapak Ibu, Seninnya ditransfer. Saudara, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, Anda bisa melihat kenyataan, Anda bisa melihat hal yang negatif, atau Anda mau lihat apa yang Tuhan bilang. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Burung di udara aku pelihara, masakan anak-anakku tidak. Amin. Jangan menyerah, jangan melihat apa yang di depan mata. Percayain apa yang firman Tuhan
Please kan. Saudara, barusan kami mengalami banyak mujizat di sekolah King's Kids. Banyak orang tidak pernah tahu. Kami sudah 8 tahun ini mengelola dan mengembangkan pelayanan King's Kids dengan apa yang ada. Saya tidak pernah mengajukan proposal. Saya tidak pernah menceritakan kepada jemaat bahwa kami sedang membutuhkan dana sekian besar. Tidak pernah. Bahkan teman-teman dekat, teman-teman yang kaya pun boleh tanya sama mereka. Saya tidak pernah meminta sepeser pun dari mereka saat King's Kids membutuhkan pertolongan. Kami mengelola sekolah gratis selama 8 tahun ini. Dan waktu akhir tahun lalu, saya sempat lelah. Karena mengelola 8 tahun itu tidak gampang Bapak Ibu. Kami tidak punya donatur tetap. Kadang-kadang ada jemaat, tiba-tiba diingatkan Tuhan datang ke King's Kids, kasih sumbangan 500.000. Sementara setiap bulan pengeluarannya jauh, banyak sekali. Dan puji Tuhan sampai selama 8 tahun ini kami masih hidup. Banyak sekolah-sekolah lain datang ke sekolah kami tanya, kami sama sekali tidak ada subsidi silang. Dan banyak sekolah-sekolah dari Ambon, dari Bali datang berkunjung ke sekolah saya, cuma tanya satu pertanyaan, kok bisa hidup 8 tahun, ya apa caranya? Karena mereka rata-rata gulung tikar. Jadi ini sekolah-sekolah yang sudah tutup di luar pulau. Saya sendiri juga bingung, ya apa jawabnya? Oh, kami tidak punya metode atau teknik untuk mensubsidi silang. Semuanya benar-benar bondo dengkul. Di akhir tahun saya sempat pengen tutup karena lelah. Saya operkan ke gereja, tidak ada yang mau. Karena apa? Gaji gurunya terlalu tinggi, gereja angkat tangan. Dan tidak ada yang mau dioperin. Dan saya sometimes itu ya kepengen nutup karena memang capek Bapak Ibu. Waduh, yang namanya ngelola itu repot Bapak Ibu. Sekolah King's Kids ini, kita tuh pelayanan di dalam dunia pelayanan tuh susah juga ya. Nanti buat sesuatu dikritik orang, enggak buat sesuatu juga dikritik orang. Nanti buat sesuatu diberkati tetap dikritik, nanti tidak diberkati juga dikritik. Kenapa kok tidak diberkati? Ya toh? Nanti kalau diberkati dikritik juga, kemana uangnya lari? Repot Bapak Ibu. 4 tahun yang lalu King's Kids sempat mengalami goncangan karena kami nggak punya uang sama sekali. Sekolah itu kontraknya habis. Akhirnya waktu itu saya teriak sama Tuhan, Tuhan kasih jalan. Kami tinggal dipinjemin di sebuah garasi dari sebuah gereja, garasi kecil sekali. Kami berpindah dari gedung 600 meter, pindah ke ruangan garasi kecil yang cuma berapa kali berapa meter Bapak Ibu. Nah, disitulah mulai keluar rumor banyak macam-macam, sampai masuk ke Twitter, ke internet, hebat loh. Sampai terkenal di Medion juga. Di Medion, sekolah King's Kids gulung tikar. Repot Bapak Ibu, masuk garasi dibilang gulung tikar. Nek gulung tikar tuh berarti benar-benar tutup mestinya kan. Nah, di situ wah saya kena banyak isu yang katanya ada yang ngomong burut jualin kursinya. Kursinya didolin kabeh. Terus ada berita juga ada 2 mesin jahit sumbangan orang itu hilang. Katanya burut yang jual. Saya tuh bilang gini, aku lah mau jualan kok jual mesin jahit bekas toyo, mek itu piro to cuani. Tapi begitu terus saudara, sampai akhirnya tahun lalu ketika saya lelah, saya bilang Tuhan, selesai lah ya. Wis lulusan tahun ini tak tutup ya. Sudahlah, aku sudah melahirkan berapa banyak generasi kan lumayan. Tuhan bicara lewat seorang hamba Tuhan yang tidak mengerti masalah ini, lalu saya diteguhkan, gak boleh tutup, Tuhan yang akan nolong. Saudara, saya tidak mau melihat masalah, saya tidak mau melihat kenyataan. Memasuki tahun 2016 saya bilang begini, Tuhan, King's Kids ini punyaku. Secara manusia aku melihat aku tidak tahu dana dari mana. Tapi aku percaya, Tuhan kau sudah siapkan semuanya. Saudara, tinggal cara pandang kita. Cara pandang kita menentukan. Sejak dari Januari sampai hari ini, King's Kids tidak pernah berhenti mengalami mujizat Tuhan gila-gilaan. Salah satu mujizat, tiba-tiba Tuhan kirim seorang dosen dari sebuah universitas besar. Dosen ini tiba-tiba nyelonong ke King's Kids. Orangnya tidak hadir ya hari ini ya. Boleh tanya sama beliau, dia datang ke sini kok. Saudara, dia tiba-tiba terbeban. Bu, boleh nggak kita berkunjung ke King's Kids?
Saya pikir berkunjung itu sekali 2 kali. Banyak sekolah-sekolah berkunjung lihat. Oh silakan, tidak apa-apa. Boleh tidak mahasiswa saya berkunjung? Silakan, tidak apa-apa. Tambah lama tambah berkunjung, rupanya tambah banyak. Terus dia bilang begini, Bu Ruth, boleh tidak itu ruang kelas dihias sama mahasiswa-mahasiswa saya? Maksudnya dia siapa Ci? Dicat, dikasih gambaran adegan-adegan di Alkitab. Terserah Ibu Ruth mau milih adegan apa. Terus saya tanya, loh Ci, berapa biayanya untuk melukis semua itu? Terus dia bilang, loh gak usah, semua itu tanggungan mahasiswa. Oh gitu, beneran? Iya. Oh silakan. Oh beneran. Terus gak lama setelah itu, Bu Ruth, boleh gak library-nya kita rombak? Maksudnya dirombak, ya ditata furniturnya, nanti kita mesti ganti furniturnya, ganti begini. Loh Bu, biaya berapa furnitur diganti? Oh semua mahasiswa interior yang menanggung. Oh silakan. Bu boleh enggak kami rubah kebunnya? Kebun di Kings Kids saya luar biasa. Ada tanaman pohon kamboja gede. Ada kuburan. Terus dia bilang, boleh enggak itu kita rombak, kita jadikan kebun? Berapa biayanya Cik? Semua dari mahasiswa. Oh silakan. Semuanya silakan. Bu Ruth, boleh enggak kita mengadakan pelatihan para guru selama setahun begini. Oh silakan. Terus dia bilang, boleh enggak Bu kita bawa anak-anak rutin untuk field trip? Bagaimana biayanya? Semua kami yang nanggung. Oh silakan. Terus menerus silakan saudara. Sampai hari ini saya tidak pernah menyangka mereka luar biasa dikirim Tuhan. Dan kami sangat diberkati. Sekolah kami jadi bagus Bapak Ibu gara-gara mereka. Dan saya mau ngomong sama saudara, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Jangan melihat besarnya masalah. Lihat kepada apa yang Tuhan bilang. Kalau hari ini kau sedang masalah keuangan, Bapak Ibu lihat kepada apa yang Tuhan bilang. Satu kali seorang wanita kesaksian. Wanita ini cerita, sekian tahun dia berdoa mamanya dan mertuanya supaya bertobat. Tapi mama dan mertua perempuannya kurasnya minta ampun. Jangankan diinjili, mendengar kata gereja aja anti. Bisa ngomel semingguan, bisa maki-maki. Mereka berdua punya koleksi patung komplit, mama kandung sama mama mertua. Karena mereka dulu dalam keturunan suhu, katanya begitu. Jadi diinjilin, marah-marah saudara. Dia lihat anaknya pergi ke gereja ngomel-ngomel, dah mari-mari. Sampai akhirnya dia ngomong begini sama Tuhan. Wanita ini kesaksian, Bu, saya sembahyang sama Tuhan gini, Tuhan, aku menyerah, give up saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi memang mereka atos gunung isa pindah, tapi mama mertua aku ndak abot, susah. Tuhan, jangan kau tanggungkan ke aku sudah berusaha. Dia menangis, aku pengen mereka bertobat, tapi angel. Tuhan, kau tidak karu-karuan, aku nyerah Tuhan. Itu yang dia lakukan selama 2 tahun. Satu hari dia mendengar saya khotbah, dia disadarkan. Cara melihat itu bahaya. Kalau Anda mau melihat mujizat, jangan melihat dengan cara yang salah. Dia pulang dari mendengar saya khotbah, dia doanya gitu, Tuhan, aku baru sadar hari ini, aku cara melihatku salah. Memang Tuhan, mamaku atos, mertuaku apalagi, memang takoni atos kabeh. Tapi Tuhan, Engkau kalau mau hipnotis saja gampang, tidak susah. Engkau mau bling gini, mereka sujud, bertelut, bertobat, gampang Tuhan, gampang banget. Lihat. Karena firman-Mu bilang, adakah yang mustahil bagi? Tidak ada Tuhan. Itu cara dia berdoa. Ngerti ya? Cara dia melihat lain. Dia tidak melihat besar dan beratnya masalah. Dia melihat apa yang firman Tuhan tulis, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Anda tahu berapa lama dia lakukan itu? Yang mengagetkan saya hanya 2 hari. 2 hari kemudian, mama kandungnya telepon dia, suruh dia datang ke rumah. Anaknya pada menikah.
Nih, mama minta tolong nih, mama ajakan ke gereja. Hah? Mama kan gak senang gereja. Mama kok tiba-tiba pengen minta diajak ke gereja? Gini loh nih, tadi malam itu mama mimpi. Mama didatangi orang baju putih. Terus orang baju putih yang ngomong gini, bertobatlah, buang patung-patung, ikutlah kami. Mama tanya, kamu siapa? Di dalam mimpi itu orang baju putih itu ngomong gini, aku Tuhannya gereja. Ini dasar gereja. Nih, mama ajakan ke gereja. Mama sekarang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Percaya nih. Nih tolong nih patung-patungnya buang no. Ya apa caranya nih mama wedi nih. Nanti diseneni deh orang baju putih. Bertobat. 10 hari kemudian setelah mama kandung, mama mertua telepon suruh dia ke rumah. Mama mertuanya umur 86, duduk di kursi roda. Nih, mama minta tolong, mama bawaan ke gereja, mama minta dicemplung no nih. Baptis, dia enggak tahu istilah baptis. Maksudnya mama minta dibaptis, enggak tahu apa namanya. Dicemplung no itu loh, dicemplung air. Iya itu namanya dibaptis. Loh, mama percaya tak Yesus itu Tuhan? Iya percaya sekarang nih. Mama minta tolong ya nih, patung-patungnya mama itu tak buang kabeh tolong. Mama minta dicemplung. Oh mama kok tiba-tiba kepingin. Tadi malam mama diimpeni. Ada orang baju putih datang. Terus mama digendong. Waktu itu mama dibawa di air. Mama dimasuk no di air nih. Nah gitu pas mama keluar, mama ketok muda. Terus orang yang baju putih itu bilang gini mbak mama, mulai hari ini kamu ikut aku ya. Mama tanya, kamu siapa? Aku Tuhannya orang Kristen. Jadi ya, mama jangan cemplungan ya. Ma, itu namanya dibaptis. Mama kondisi ini gak memungkin no, untuk masuk di air. Gak apa-apa ma, dipercaya cukup. Mama pokoknya percaya Yesus itu Tuhan. Loh gak bisa. Mau dek mimpi itu dicemplung sampai kamu kok disuruh percaya. Nanti si baju putih ngamuk. Mama harus cemplung ya cemplung aja dicipratin enggak nih. Mama minta dicemplung no kabeh. Bapak Ibu tahu, langsung hari itu dibawa ke gereja. 4 orang pengurus gereja gotong emak-emak umur 86 masuk nyemplung di dalam air. Dan waktu beberapa minggu lalu saya khotbah di rumahnya, saya terharu. Mama kandung, mertua, baca Alkitab, mendengarkan khotbah dan terima Tuhan Yesus. Jangan lihat apa yang di depan mata. Anda terlalu fokus pada masalah kayak harga. Tuhan aku kape mati kau ono air. Aduh menderita sekali betapa malangnya nasibnya kita. Anda sampai tidak melihat bahwa Tuhanmu itu baik. Dia menyediakan mujizat. Bapakmu itu bapak yang baik. Mana mungkin kalau anak teriak minta air itu tidak disediakan. Sebelum engkau meminta, dia sudah sediakan. Makanya saya ingat Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya minta. Apapun yang Anda doakan, percaya dia sudah sediakan. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa bulan yang lalu, seorang teman terkena leukemia. Tanggal 5 Juni, dia menemuin saya. Hasil leukemia positif, ditangani oleh beberapa profesor darah. Kemudian dia minta maaf sama saya, ya ibaratnya orang mau pamit-pamit gitu. Saya bilang, tunggu. Kebetulan hari itu pas di gerejanya dia diadakan perjamuan kudus. Saya mulai menerangkan kepada dia bagaimana sebetulnya arti perjamuan kudus. Saudara, semua perjamuan kudus, semua juga mengangkat tubuh dan darah. Nah banyak dari kita melakukan itu sebagai rutinitas. Nah saya bilang sama dia begini waktu itu, kamu tahu nggak arti perjamuan kudus? Apa C?
Yang kamu ngerti artinya apa? Pengorbanan Yesus, tubuh dan darahnya, yaitu sudah tahu dari sekolah minggu. Apalagi ya Yesus sudah menebus kita, itu juga sudah tahu dari sekolah minggu. Terus apalagi ya Yesus sudah mengampuni kita, itu juga sudah tahu dari sekolah minggu. Dan tiap tahun juga dikatakan seperti itu. Tapi kamu benar-benar ngerti gak arti perjamuan kudus? Ya itu yang aku tahu. Saudara, saya mau kasih tahu. Waktu seorang anak sakit, bapak ibu yang punya anak, pernah gak gini? Aduh nak, sakitnya pindah no papa, pindah no mama, pernah gitu kan? Boleh tanya, ada yang pernah gitu? Waktu lihat anak sakit karena gak tega? Ada. Ada kenapa ngomong begitu? Karena cinta. Betul? Alkitab bilang, kalau engkau aja yang jahat tahu memberi yang baik untuk anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Amin. Kalau bapak ibu ngomong sama anakmu, nak penyakitnya pindah no papa, bisa pindah nggak? Bisa pindah beneran nggak? Nggak bisa, cuma ngomong tok. Bener nggak? Iya. Tapi kalau Yesus, dia bukan cuma ngomong. Dia bilang begini, penyakitmu aku yang telah menanggung. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, mukanya dan badannya tidak rupa manusia. Anda tahu kenapa? Karena semua penyakit telah dia sedot, dia ambil, dia pikul. Penyakit zaman itu, zaman ini, maupun zaman yang akan datang, sudah dia bayar semuanya lunas. Harusnya anak Tuhan yang percaya Yesus, Anda punya fasilitas kesembuhan yang luar biasa. Bukan berarti Anda tidak bisa sakit, bisa lah. Tapi Anda punya akses kesembuhan lebih besar daripada yang bukan anak Tuhan. Saudara tahu? Kemudian saya terangkan dia. Waktu kamu mengambil roti, Yesus bilang apa? Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Kamu tahu artinya? Apa Cik? Artinya gini, nak, badanmu yang gopok sudah tak ambil waktu aku mati disalib. Badanmu yang hancur, yang sakit-sakitan sudah tak ambil. Sekarang ambilan badannya papa yang sudah sehat dan dikasih dong ke kamu. Selesai. Tuhan bilang telestai, selesai. It is finished. Jadi waktu kamu menerima roti, sebetulnya penyakit kita sudah ditanggung. Badan Yesus yang sehat dikasih kita. Dia sudah sediakan badannya yang sehat buat saudara dan saya. Amin. Loh, Bapak Ibu tidak percaya sumur itu sudah disediakan? Dia sudah sediakan badannya yang sehat buat saudara dan saya. Amin. Yesus ganti badan saudara dan saya yang gopok dengan badannya dia yang sehat dan penuh dengan energi. Yesus itu sehat tuh. Anda pernah lihat Yesus sakit? Ada ceritanya Yesus sakit? Anda tidak akan temukan percakapan Yesus dengan Petrus. Bilang begini, terus besok aku khotbah, tolong gateno nona aku ngereges. Aduh panas tak meriang. Tadi mari doa wong 5.000 kekesel. Ngereges kabeh gateno ya terus ngomong-ngomong Bapak Gembala. Gurumu loro gak enak awak yo nak yo. Ada. Terus Petrus jawab gini, Tuhan sih pelayanan ya pelayanan, tapi mesti berhikmat. Lah Tuhan doa ngomong sakmono akeh nek gak didobe vitamin yo gak kuat. Ya mesti minum vitamin biar jos. Ada, untung nggak ada saudara ya. Yesus badannya prima, sehat. Saya bilang sama dia, waktu Yesus mati, ya sudah bayar leukemia. Harusnya leukemia tidak boleh ada di badan. Saya berdoa gini, dalam nama Yesus, leukemia dengar, kamu tidak punya hak di badan ini. Karena badannya Yesus sudah gantikan badannya. Dan di badannya Yesus tidak ada leukemia. Dan saya terangkan, darah Yesus yang dia terima. Dan di dalam darah Yesus bebas leukemia. Saudara, Anda tahu itu yang terjadi tanggal 5 Juni dia menemuin saya. Saya bilang sama dia, nanti pulang mungkin kamu ngerasakan nyeri. Kamu ngerasakan nyeri. Karena orang sakit leukemia, ternyata badannya seperti kayak ditusuk jarum juga. Saya bilang gini, lek kamu nyerinya kamu
sini sih ono. Kau nengkingi kurang kuat. Masih ono, aduh mati, aku kape mati tenang. Mati. Kak panas. Saudara dan saya kalau sakit lah kayak gitu. Benar. Saya bilang jangan. Kalau nyeri itu kamu bilang gini. Kamu ingat toh apa yang Yesus sudah lakukan. Kamu baca Alkitab. Dan dia baca Alkitab, dia bilang gini, nyeri, dengar firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dan Yesus telah diberikan kepadaku. Semua penyakitku telah ditanggungnya. Kamu tidak boleh ada di situ. Ngerti ya nyeri? Tidak boleh ada di situ. Anda tahu dia lakukan itu 3 hari. Tanggal 8 Juni dia balik ke Profesor Darah. Profesor Darah bingung karena sel leukemianya, kanker darahnya hilang. Dan selama 1 bulan terus dilakukan pemeriksaan karena dokter tidak terima, penasaran. Dan selama 1 bulan tidak pernah ditemukan lagi sel kankernya. Anak ini hari ini sembuh total, sehat, energik, mukanya ceria, bahkan sibuk sekali. Lompat sana, lompat sini. Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Itu sudah kasih buat saudara. Jangan lihat anakmu mati kayak aku. Jangan lihat tengahku, celakaku, mojar, ciaklah, berhenti. Tapi lihat oh Tuhan, Engkau Yehova Jireh. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang cinta anakku. Tidak mungkin anak Engkau biarkan. Amin. Coba lihat kiri kanan, wajah sing sumpah bilang, wis kok sumpah lagi. Lihat sing sumpah.